Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku semuanya, masyarakat bangsa Indonesia, keluarga besar Ahlu Al-Quran Karim, keluarga Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, Ahlullah wa khassatuh, dan seluruh jaringan Al-Haya Media dan Pondok Pesantren Al-Haya, dan juga sahabat dan jaringan yang lainnya yang kadang sempat terhubung, semuanya kita doakan supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani, ya, dan dihilangkan penyakit dan rasa sakit yang ada di dalam tubuh masing-masing, kita semuanya diselamatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya dan sukses serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, hari Sabtu tanggal 17 Muharram, ya, kita berada di juz 17, dan juz 17 itu ada surat Al-Anbiya dan ada surat Al-Hajj, ya. Surat Al-Anbiya pun meskipun nama suratnya Al-Anbiya, memang ada kisah para nabi, tapi juga di situ di awal justru diingatkan tentang sifat lalai, sifat lengah. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, bahwa sudah dekat hisabnya manusia tapi masih pada lengah dan pada lalai, dan mereka berpaling dari Allah dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas para nabi dan rasul dan yang sejenisnya, para ulama, adalah mengingatkan kehidupan ini supaya tidak lengah dan tidak melupakan jadi Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Begitu juga ada di surat Al-Hajj. Meskipun namanya Al-Hajj, memang ada pembahasan tentang Al-Hajj, ya kan, haji maksudnya mulai ayat yang ke 25-an, ya kan, sampai 37 itu adalah membahas tentang sejarah haji sampai kurban. Nah, tapi di awal ayat juga, di awal surat ayat yang pertama, jadi mengingatkan ketakwaan dan guncangan menjelang kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya. Jadi luar biasa ada kelengahan dan kelalaian jadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan hidup ini, dan ada guncangan-guncangan yang penting harus diingat, ya kan, menjelang kiamat, ya. Dan kadang manusia pada lupa dan pada lengah, ya. Nah, maka perlu diingatkan dan perlu disadarkan kembali, ya, seperti kayak orang yang melihat sudah ada kitab, sudah ada petunjuk, sudah ada bimbingan, sudah apa, tapi dia berpaling dari bimbingan itu, dari garis alur yang baik, yang benar, maka jadi meskipun dia melihat, maka seperti kayak orang yang tidak melihat, dan itulah yang disebut buta, ya kan. Oleh karena itu, jadi di dalam catatan harian ini kita mengambil tema yang namanya buta, ya. Ya. Dan buta ini tentu sifatnya penglihatan. Ketika orang jadi diberi penglihatan, alat penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa melihat, maka itu disebut buta, ya. Nah, melihat jalan tidak bisa, melihat keindahan tidak bisa, melihat petunjuk tidak bisa, ya, melihat yang bagus dari yang buruk tidak bisa. Nah, ya, padahal dia mempunyai alat, ya, penglihatan, yaitu al-basar, al-absar,
yaitu mata atau penglihatan, ya, dan semuanya mempunyai itu. Tapi ketika tidak bisa menjadikan sesuatu jadi yang dilihat itu adalah pembeda atau perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka berarti jadi alat itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Dan itu namanya umyu al-basar, umyu al-his, yaitu jadi butanya penglihatan mata dan panca indera yang kelihatan ini. Tapi di saat yang sama juga jadi ada yang namanya buta hati, ya. Buta hati. Buta hati ini secara penglihatan tentu dia berfungsi penglihatannya, tapi semuanya tidak bisa menghadirkan menghadirkan sesuatu yang bisa mempengaruhi hatinya, perasaannya tidak bisa mempengaruhi. Jadi adanya sesuatu maka seperti tidak adanya Allah, seperti tidak adanya malaikat, seperti tidak adanya setan, seperti tidak adanya, dan seterusnya, adanya berita tentang neraka, surga, seperti tidak adanya, artinya tidak mempengaruhi apapun. Termasuk juga adanya kejadian-kejadian yang sangat mengandung hikmah, ibrah, pelajaran yang luar biasa, tapi juga tidak seperti tidak adanya. Nah, ini disebut buta hati, meskipun matanya, penglihatannya adalah jadi bisa memandang, bisa melihat, tapi sama sekali tidak bisa menggerakkan sesuatu hikmah dan seterusnya. Nah, ini di surat Al-Hajj, di situ ada ayat, jadi wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu di surat Al-Hajj ayat yang berapa itu? Ayat yang ke 45 atau 46, ya. Jadi berapa banyak jadi kota atau negeri, wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha, yang kami binasakan, ya, dari mana ya, sejarah dan seterusnya. Wa hiya zalimatun, dan negeri kota itu dalam keadaan melakukan pelanggaran, kezaliman, ya. Wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha, dan kemudian menjadi kosong, melompong, jadi di atas bangunan-bangunannya, di atas, ya, kalau ini pepohonan-pepohonannya. Wa bi'rim mu'attalatin, dan juga sumur-sumur yang suwung, yang kosong, tidak ada yang mendatanginya, tidak ada yang mengambil airnya. Wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin mashid, dan ada istana-istana yang kokoh, yang kuat, tapi sudah tidak ada penghuninya, ya. Ini terjadi karena situasi, karena kondisi, dan seterusnya. Maka ada pertanyaan, afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak pada berjalan di muka bumi ini? Nah, perjalanan ini ada perjalanan spiritual, sebagaimana yang dijelaskan dalam tema perjalanan. Perjalanan spiritual, ada perjalanan fisik, perjalanan rohani, perjalanan tarbawi, ya kan? Jadi mengambil pelajaran, oh iya. Tapi kejadian yang ada sebanyak itu yang ada di alam ini ternyata tidak mampu untuk menghadirkan jadi kesadaran, keinsafan, tadabbur, tafakur, merenung, tidak bisa menghadirkan itu. Kemudian orang menjadi sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka kemudian fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya jadi yang buta itu yang mana sih? Ya gitu. Jadi la ta'mal absar, kalau mata sih tidak buta karena bisa menyaksikan, oh ya ini dulu begini jadinya sekarang begini dan seterusnya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi sesungguhnya yang buta adalah buta hatinya. Jadi mata jadi bisa melihat semua itu, sejarah itu, kejadian itu, akan tetapi tidak mampu mengirimkan sinyal ke dalam basirah mata hatinya, sehingga mata hatinya dan hatinya pun tidak tersentuh apapun, tidak terenyuh, tidak termenung, tidak iba, tidak takut, tidak timbul beriman dan seterusnya. Nah, yang kondisi yang seperti itulah yang disebut buta hati. Ya kan, buta hati. Dan bisa juga disebut qaswatul qalbi namanya. Jadi hati yang membatu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Iya. Dan ketika orang yang sudah dilanda, ditimpa buta hati ini, maka berarti jadi karena ketika hati ini sudah tidak merespon apapun, tidak ada sinyal, ya kan, maka ya lahirnya ka'annahum khusyubum musannadah. Jadi jenggereng atau hebatnya fisik, hebatnya glamornya luar itu sebenarnya sudah tidak ada manfaatnya kecuali sebentar. Makanya bahasa Al-Qur'anul Karim seperti onggok-onggok yang disandarkan namanya. Jadi onggok, tahu onggok enggak? Onggok itu penggalan-penggalan. Jadi pohon yang gede sudah dipotong 3 meter namanya onggok-onggok. Jadi berat sekali ya. Jadi seperti onggok, fisiknya mengagumkan, ininya mengagumkan, tapi tidak ada manfaatnya ya. Karena apa? Karena hatinya buta, hatinya keras, tidak bisa jadi merespon apapun, dikasih Quran tidak bisa, dikasih ayat-ayat kauniyah tidak bisa, tidak menerima, jadi kemudian melihat bencana yang luar biasa yang juga dialami orang terdahulu juga tidak ada respon, jadi adem dan terputus dari sinyal, tidak ada ya. Nah inilah yang disebut buta hati. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau bandingkan antara buta fisik mata dengan buta hati, bahaya mana? Jauh lebih bahaya buta hati, karena banyak orang yang buta mata ternyata jadi bisa menghafal Quran, bisa menghafal hadis, dan bisa menjadi orang alim, ya kan? Jadi orang yang sensitif. Tapi banyak yang jadi matanya sehat, anggota tubuhnya sehat, tapi ternyata dia kadang masuk di dalam firman Allah, ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun, di antaranya di surat Al-Furqan ayat yang ke-44, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun innum illa kal an'ami bal hum adall. Ya kan, apa kamu mengira jadi orang yang pada lalu lalang berseliweran di samping kamu itu orang yang berakal dan mendengarkan? Tidak, karena tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran dengan kejadian yang ada, maka dia adalah kayak binatang, bahkan lebih hina. Jadi itulah yang disebut buta hati ya. Maka memang harus memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari kebutaan hati ini, dan meminta kepada hati yang responsif, hati yang yakin, hati yang jujur, hati yang benar, ya kan, hati yang lapang, ya, hati yang lapang. Nah makanya ada salah seorang sahabat ketika menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, saya buta, hidup sekali buta, tidak bisa menikmati keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam makhluknya. Aku memohon kepadamu wahai Rasul, dan bila engkau mau mendoakan pasti dikabulkan. Mau minta apa silakan. Aku minta supaya bisa sembuh dari buta ini. Rasulullah memberikan tawaran menarik. In syi'ta
da'utu laka fasyufita, wa in syi'ta fasabarta, wa in syi'ta sabarta falakal jannah. Ada pilihan yang berat sebetulnya. Kalau kamu mau, saya doakan dan kamu disembuhkan oleh Allah. Tapi kalau jika kamu mau, kamu bersabar dalam keadaan ini, ridho, dan kamu masuk surga. Berat ini. Pilihannya enggak 3. Kalau 3, ya saya bisa ngelihat tapi masuk surga. Enggak ada begitu. Jadi pilihannya, kalau kamu mau, saya doakan dan kamu akan sembuh. Tapi bila kamu mau, kamu bersabar dan masuk surga. Ternyata orang itu memilih bersabar dan jadi masuk surga. Itu butanya apa coba? Butanya buta mata. Nah kalau buta hati nggak ada pilihan, nggak bisa diajak ngomong, pekok, nakal, ya kan? Jadi tidak bermanfaat. Jadi mauidhah dan pelajaran ini, masya Allah, mudah-mudahan jadi diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari buta hati. Ya, buta hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mendakwai atau mengajak orang pun yang buta hati ini membutuhkan kesabaran yang lebih dan luar biasa. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menghindari, memohon, mengurangi buta hati kita. Dan tetap ada buta hati dikit-dikit kadang ya. Nah, itu dihilangkan sampai drastis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.